Tahayan, Shalom abang, sudah bisa menyalakan mikrofonnya sekarang. Shalom. Luar biasa abang kita. Senang sekali bisa menyapa Amerika. Selamat siang Amerika. Terima kasih sudah diundang ikut di sini. Luar biasa. Ya, kita lagi cerita PGI bang. Karena kita tertarik dengan cuitan abang di Twitter tentang tentang PGI. Kita juga terus terang kita di sini juga gregetan bang. Nah, hanya hari ini kita ini ada banyak rakyat jelata di sini bang. Kita mau rakyat jelata ini melengking melenguh dengan sejuta toa bang. Dan kebetulan kita ada narasumbernya yang cocok lah ini Bang Ferdinand Hutahayan. Oke. Mungkin abang boleh cerita dikit bang, boleh cerita dikit asal usulnya nge-tweet PGI kerasukan setan. Kalau saya mah setuju bang, 1.000.000% saya aminkan. Kalau perlu abang saya angkat jadi nabi ke-27 bang. Setuju semua tuh. Sumber setuju semua tuh bang. Ini Bang Ferdinand Hutahayan jadi nabi ke-27 kan. Saya masih suka berdosa soalnya belum bisa jadi nabi. Wah, nggak ada nabi nggak berdosa bang. Yang penting kalau mau bikin dosa turun ayat dulu biar jangan bikin dosa gitu. Jadi kalau mau bikin dosa mau pergi ke Alexis turun ayat dulu bang. Yang dihalalkan jangan diharamkan. Hajar gitu bang. Oh lala bebe. Luar biasa. Oke bang boleh cerita dikit nggak bang? Asal usulnya kok bisa turun ayat PGI kerasukan setan ini macam mana? Iya baik. Terima kasih. Selamat salam bagi seluruh sahabat-sahabat yang ada di channel ini malam ini. Terima kasih saya diajak berdiskusi di ruang yang luar biasa ini terkait dengan situasi bagaimana PGI tampak menjadi berpihak ya, terhadap sesuatu yang tidak seharusnya menjadi tupoksinya. Nah itulah mengapa kemarin saya agak keras memang, dan ya, saya harus katakan saya marah terhadap Pendeta Gomar yang menurut saya menyeret-nyeret gereja kepada wilayah yang tidak seharusnya. Karena PGI ini kan adalah sebuah lembaga yang mengatasnamakan gereja, dan di sana kan banyak perkumpulan gereja, bukan hanya satu gereja, ada banyak gereja yang bernaung di sana, dan ini terseret-seret ke sesuatu yang jauh dari tupoksi PGI selama ini. Kalau kita bicara tentang visi misi PGI kan ini menyimpang sekali. Nah pertanyaannya ada apa? Mengapa PGI tiba-tiba mengurusi sesuatu yang sifatnya duniawi, padahal PGI ini kan harusnya mengurusi sesuatu yang sifatnya gerejawi dan non duniawi. Karena yang terjadi sekarang ini kan adalah pergumulan tentang duniawi ya, ada sekelompok orang yang mempertahankan dan sangat berhasrat untuk mempertahankan jabatannya, ya ini kan duniawi ya, tetapi PGI secara lembaga mau menjadi subordinat atau bahkan menjadi pion dari sekelompok orang yang mana selama ini juga di sini keras kita melawan tentang intoleransi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kita tahu dan kita identifikasi sebagai pihak-pihak yang memang termasuk ya, karena ada beberapa lah, tidak semua yang identifikasi memang yang tergabung di dalam kelompok-kelompok intoleran yang kita sebut selama ini di sini, yang menolak perbedaan. Karena apa? Kita mengetahui pergerakannya, arahnya condong kemana, yaitu kepada pendukungan kelompok-kelompok khilafah lah, yang tentu ini anti toleransi, yang mana salah satu bagian dari wawasan kebangsaan itu adalah menerima perbedaan. Nah ini yang membuat saya melihat ini PGI, kenapa? Kalau tidak kerasukan setan, tidak mungkin seperti ini. Makanya saya mencuit dengan bahasa PGI kerasukan setan, karena saya menganggap ini adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan kalau memang pendeta kita Pak Gomar ini tetap di dalam sebuah visi dan misi PGI, yaitu menjalankan perjuangan terhadap gereja-gereja. Saya melihat bahwa ada banyak peristiwa di negeri kita yang terkait dengan intoleransi dan penindasan lah. Ada bom diledakkan di gereja, ada 4 orang jemaat di Poso dipenggal kepalanya secara kejam, dan ada banyak gereja yang dilubuhkan, ada banyak gereja yang sulit berdiri, izinnya tidak dapat. Tetapi saya tidak pernah mendengar yang namanya Pendeta Gomar ini bicara tentang ini. Misalnya memperjuangkan adanya kesulitan-kesulitan izin. Kita tahu di Indonesia ini luar biasa sulitnya mendirikan rumah ibadah, kalau itu sudah rumah ibadah yang kaum minoritas, bukan hanya Kristen, minoritas lain juga demikian. Nah ini yang sangat kita sayangkan, dan saya sendiri sangat geram karena orang ini adalah salah satu kelompok yang menjadi lawan kita di sini untuk memperjuangkan toleransi. Saya banyak bicara tentang toleransi dan bahkan mencoba menginisiasi mendirikan lembaga yang akan mengangkat budaya-budaya Nusantara untuk melawan Arabisasi. Ini Arabisasi di negeri kita luar biasa, kencangnya beredar. Mereka menghina-hina budaya leluhur kita, bahkan seperti Rizik Sihab di Jawa Barat menistakan yang namanya salam
budaya sampurasun menjadi campur racun ya. Nah, ini kan adalah penistaan terhadap budaya-budaya leluhur bangsa ini, dan mereka sambil menebarkan budaya Arabisasi. Nah, ini yang menurut saya sebuah upaya-upaya bentuk penjajahan baru. Jadi kalau Bung Karno dulu berkata bahwa perjuangan kita akan lebih sulit sekarang karena akan melawan bangsa sendiri, ya karena memang mereka sudah bangsa kita, mereka menjadi warga negara Indonesia. Inilah yang saya tangkap dari pidato Bung Karno, dan kita sekarang berhadapan dengan kelompok ini cukup keras. Kalau kita melihat dari tahun ke tahun perkembangan dan pertumbuhan pihak-pihak intoleran ini kan luar biasa pesatnya. Karena apa? Mereka memang konsisten, bergeraknya cepat, mereka punya jaringan yang cukup kuat dan luas, dan akhirnya hampir semua kota sekarang terinfiltrasi oleh gerakan intoleransi. Nah, inilah hal-hal yang banyak terjadi. Nah, di sini saya melihat PGI tidak pernah ikut bersuara terhadap apa yang dialami oleh minoritas, terutama khususnya yang dialami oleh gereja-gereja kita di Indonesia. Kita ini tertindas secara iman, tertindas secara sosial, tertindas secara politik. Karena apa? Sedikit-sedikit kita ini kalau sudah dikafirkan, diancam, semuanya pada ketakutan. Takut dibawa bermasalah menjadi masalah hukum. Karena kalau kita ini sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum soal penistaan agama, ujung-ujungnya kan pasti akan terproses semua. Karena kalau tidak diproses akan terjadilah demo-demo berjilid-jilid seperti yang sudah-sudah lalu. Shalom teman-teman semuanya, sahabat-sahabat terkasih. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih kepada para followers, pendukung setia di channel ini, subscriber. Terima kasih yang telah mendukung channel ini, mensubscribe, like ataupun berkomentar. Saya ucapkan hatur nuhun. Semoga kalian sehat selalu, panjang umurnya, dan juga bagi yang belum subscribe, mohon dibantu ya, agar channel ini terus berkembang dan supaya saya terus semangat. Amin. Dan sebelum menyaksikan video ini, harap ditonton sampai selesai ya, agar tidak ada kesalahpahaman. Terima kasih. Sudah lalu. Nah, ini yang membuat saya melihat ada ketidakadilan yang terjadi, maka saya tergerak untuk menentang dan melawan hal-hal yang seperti ini. Nah, ketika Pendeta Komar terlibat di dalam membela orang-orang yang terlibat di dalam penindasan terhadap Kristen lah saya sebutnya, salah satunya ya nama-nama yang ada di sana. Kenapa seorang pendeta yang seharusnya membela yang tertindas, tetapi justru ikut-ikutan membela orang-orang yang menindas? Nah, ini saya lihat kalau tidak kerasukan, tidak mungkin ini terjadi. Nah, apa yang membuat mereka seperti itu ya? Ini saya dengan kesal dan ada emosi menyatakan itu PGI kerasukan setan. Karena hanya setan yang mampu membuat itu. Meskipun setan tidak mau bicara dengan saya, mungkin kalau setannya mau bicara mengatakan, bos jangan salahkan saya, bukan saya, bisa saja begitu. Tetapi kan kita nggak tahu. Tapi akhirnya saya memilih itu dan saya melihat ada sesuatu yang menyimpang dari perlakuan oleh Pendeta Komar dengan membawa-bawa nama PGI. Dia libatkan gereja yang tertindas untuk membela orang yang terkelompok dengan penindas gereja. Nah, ini yang membuat saya melihat ini Pendeta Komar sesat di jalan lurus. Harusnya jalan lurus ini sudah mudah dijalani sama beliau, tetapi beliau akhirnya tersesat di jalan lurus. Nah, meskipun di negara kita ini yang kelompok Kristen memang jumlahnya kan bisa dihitung lah, tidak sebesar mereka, tetapi dalam hal keadilan kalau mereka boleh mendirikan musola, masjid yang lebih kecil lagi, lebih besar lagi sampai masjid agung, kenapa kita tidak bisa? Minimal 30%-nya saja. Nah, ini kan tidak. Bahkan untuk mendirikan satu yang besar saja di tempat yang luas jangkauannya, kita kesulitan. Nah, di sini Pendeta Komar saya tidak pernah mendengar dia bicara bagaimana melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang seperti ini. Nah, tetapi PGI tidak pernah bersuara membela yang tertindas. Ada gereja yang dibuka, dibakar, PGI diam. Ada orang yang mati, jemaat dibunuh, PGI diam. Ada gereja yang dibom, PGI diam. Tetapi tiba-tiba PGI bersuara membela kelompok penindas gereja. Ini yang membuat saya marah. Akhirnya saya memilih kata PGI kerasukan setan. Kira-kira seperti itu, Pak Paul, sejarahnya kenapa saya sampai bersuara keras demikian. Begitu, Pak Paul, silakan. Iya, luar biasa sekali. Saya kok setuju ya. Cuman ini tadi ada satu pertanyaan ya saya. Kalau kita lihat mengapa proyek-proyeknya Anies Baswedan itu yang sudah jelas di depan mata begitu rusak begitu ya, tetapi bisa lolos, tidak tersentuh oleh KPK sama sekali. Nah, apakah ini menjadi bagian dari proyek khilafah itu, termasuk dengan beberapa timnya? Mungkin nanti beberapa rakyat jelata akan lebih vulgar bicaranya. Ya, karena abang kan yang ada di dekat-dekat di sono kan.
Dan kita juga ingin tahu sih sebenarnya apa yang di dalam hati para pemimpin ini, apa yang menjadi niatan teman-teman ini. Karena nampaknya di Jakarta ini Pak Jokowi sendiri seperti melemah ya menghadapi khilafah ini. Kemarin begitu garang, saya gigit, sekarang kayaknya diturutin semua. Nah ini sih khawatir. Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua, cukup tendensius. Apakah PGI ini memang sudah dibeli oleh para pengusung khilafah ini? Karena kalau kita lihat sejarahnya Bizantin itu untuk oleh Utsmaniyah itu dibeli loh pendeta-pendetanya, ya kan? Dan itu selalu terjadi demikian, selalu ada Yudas. Dan saya sangat yakin sekali, tiba-tiba waktu kemarin PGI duduk sama Komnas HAM bicara masalah GKI Yasmin, mereka speechless loh. Ya retorika saja. Beda waktu si pendetanya GKI Yasminnya sama LBH-nya itu ngotot gitu, GKI Yasmin ya saya pikir waduh kalau begini mah gue lempar pakai panci nih begini nih. Nah, apa yang menyebabkan PGI itu begitu lemah, tapi begitu cerita KPK, wih gaharnya kayak mau ngusir Westerling aja tuh. Nah, oke, mungkin gitu dulu Bang. Nanti sebelum kita kepada rakyat jelata Bang. Ya, jadi begini ya, kalau terkait dengan posisi Pak Jokowi, kita harus memaklumi juga posisi beliau ini, meskipun seorang presiden, pemimpin negara, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tetapi secara politik, karena beliau ini berdiri di atas banyak kaki yang membuat dia bisa tegak berdiri. Artinya apa? Dengan demikian bahwa bargaining position beliau ini tidak bisa kita harapkan akan sangat kuat, meskipun niatnya beliau ingin melakukan sesuatu yang lebih baik, tetapi di bawah belum tentu bisa jalan karena tadi dia berdiri di banyak kaki. Nah, kaki ini kita tidak tahu arahnya kemana, dan banyak ini yang terpecah-pecah karena semua kakinya adalah kaki politik. Kita tahu partai politik kepentingannya adalah elektabilitas suara. Nah, suara yang terserak di bawah ini, kalau kita melihat, saya menganalisis bahwa kelompok intoleran ini sekarang di Indonesia, prediksi saya ada sekitar 10-15% dari jumlah pemilih yang ada. Nah, ini angka yang cukup besar untuk diperebutkan oleh partai politik, sehingga partai politik ini pun tidak banyak yang berani bersuara keras terhadap kelompok-kelompok intoleran. Kita bisa lihat semua partai mana saja yang pernah bersuara keras terhadap intoleransi, hampir tidak ada. Ya, hanya PDIP yang sesekali bicaranya memang keras, tapi itu pun tidak terus-menerus. Tapi kalau kita lihat partai yang lain, malah suaranya hilang terhadap kelompok-kelompok ini. Bahkan partai-partai nasionalis tidak mengeluarkan statement yang keras, tetapi cenderung ikut bermain, menikmati perolehan suara dari kelompok-kelompok ini. Nah, kalau kita lihat yang paling besar ini kan semua terkumpul di partai-partai Islam seperti PKS lah. Di sini kan sarannya paling banyak, makanya PKS ini menjadi yang selalu terdepan bicara kalau sudah terkait dengan hal-hal ini. Nah, jadi posisi Pak Jokowi yang didirikan oleh banyak partai politik ini pun tidak bisa serta-merta kuat dengan posisinya untuk menindak ini. Kita tahu jaringan partai politik ini juga kan masuk kemana-mana. Teman-temannya ada di polisi, ada di tentara, ada di mana-mana, semuanya melebar. Nah, sehingga keinginan beliau ini belum tentu bisa terlaksana. Kita melihat bagaimana Presiden juga marah-marah. Kenapa marah-marah? Karena bawahannya tidak menjalankan instruksi dan perintahnya. Artinya apa? Bawahan ini pun merasa punya kekuatan sendiri. Nah, kita melihat bagaimana beberapa hari yang lalu Presiden juga marah-marah di Bogor terhadap menteri-menterinya. Ada apa? Kan tidak seharusnya Presiden sampai marah-marah, dan tidak seharusnya menteri-menteri ini tidak melaksanakan instruksi Presiden. Nah, disinilah kekuatan partai-partai politik punya bargaining besar kepada Jokowi yang memang mereka lah yang mendirikan. Nah, sehingga kelemahan Pak Presiden dalam hal ini saya sendiri bisa memaklumi, karena memang sistem ketatanegaraan kita sekarang dengan multipartai membuat Presiden kita itu lemah, meskipun Indonesia itu menganut sistem presidensial, tetapi presidennya tidak pernah punya hak veto. Bandingkan dengan Amerika yang dicap di sini liberal, kapitalis segala macam, bahkan presidennya punya hak veto. Artinya apa? Legitimasi presidennya sangat kuat untuk melakukan sesuatu bagi negaranya. Kalau kita presiden punya program satu saja contohnya, dia harus mati-matian melobi DPR, ongkos politiknya besar. Nah, itu yang terjadi. Maka presiden kalaupun ingin membasmi dengan tegas, dia pasti akan terhalang oleh sistem yang ada. Jadi di sistem pemerintahan kita pun sudah terjadi, menurut saya, penyimpangan dari yang seharusnya konstitusi kita dibuat oleh para pendiri bangsa sejak di amandemen pasca reformasi yang diketuai oleh Amin Rais. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau pertanyaannya kenapa presiden terlihat melemah, ya karena tadi 2024 sudah semakin dekat. Partai politik butuh suara, butuh pemilih, butuh elektabilitas. Maka semua ini akan masuk kemana saja yang bisa menyumbang suara. Dan resikonya adalah presiden akan ditinggal. Karena presiden ini 2024 sudah akan selesai, berakhir. Nah, disinilah perebutan kekuasaan antara partai politik untuk mendapatkan suara dukungan. Angka 10-15% ini luar biasa untuk diperebutkan. Nah, inilah yang membuat presiden tidak bisa dengan serta-merta dengan kekuasaan yang dimiliki oleh presiden secara konstitusi dan undang-undang
tidak bisa diterapkan serta-merta. Meskipun beliau perintah, belum tentu jalan. Nah inilah kondisi karena sistem pemerintahan kita memang yang multi partai dan presiden harus sharing dan berbagi kekuasaan dengan para pendukungnya. Sebab bila tidak, ya yang goncang adalah presiden. Presiden pun bisa diberhentikan kalau politik sudah bergerak. Tentu presiden tidak mau, dia akan berhadapan dengan para pendukungnya. Nah inilah yang membuat pertanyaan Pak Paul tadi, mengapa presiden melihat agak melemah. Nah kondisinya di situ. Nah yang kedua terkait dengan PGI apakah terbeli? Saya melakukan penjajakan informasi banyak ke lapangan. Saya sih belum menemukan fakta bahwa PGI terbeli, tetapi PGI disesatkan oleh sekelompok orang, iya betul. Dan pimpinan PGI, Pak Pendeta Gomar, saya melihat tidak berupaya mencari informasi sebelum mengeluarkan statement. Beliau hanya mendengar sepihak dari kelompok yang datang, pembenci kafir ini yang kemudian datang kepada kafir, ya, dia hanya mendengar sepihak dari mereka, kemudian mengeluarkan statement. Harusnya Pendeta Gomar mencari informasi ke tempat lain sebelum memberikan statement. Apakah betul yang disampaikan oleh orang-orang yang datang ke dia, Novel Baswedan CS yang datang menyampaikan terjadi pelemahan KPK bla 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 segala macam. Pertanyaan saya, kalau saya ditanya oleh Pak Gomar, sebetulnya saya akan bertanya, apa indikator pelemahan KPK? Apakah dengan mereka diberhentikan itu adalah pelemahan? Kalau itu pelemahan, mengapa KPK sebelumnya justru terlihat lemah terhadap beberapa kelompok? Salah satunya yang Pak Paul sampaikan tadi, kenapa Jakarta yang di depan mata terang benderang, banyak perdugaan korupsi, malah tidak tersentuh? Nah disinilah pertanyaan yang harusnya dijawab oleh Pendeta Gomar, tetapi beliau tidak berupaya mencari kebenaran informasi yang disampaikan oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan pada dirinya. Ketika Novel menyampaikan bahwa ini adalah bagian pelemahan KPK, kami adalah paling berintegritas, siapa yang bisa membela dan memuji dirinya kecuali setan? Malaikat-malaikat dan nabi pun tidak pernah memuji dirinya. Ini kok ada orang memuji dirinya paling berintegritas, paling baik, paling ini, paling itu, paling suci, paling mulia. Ini hanya setan yang bisa melakukan. Nah, Pendeta Gomar menerima informasi-informasi ini ditelan bulan-bulan tanpa difilter, tanpa mencoba mencari pembanding informasi, opini ke tempat lain, dan dia langsung berstatement menyatakan PGI menolak pelemahan KPK. Nah, memangnya KPK ini selama ini sudah kuat? Tidak. Kalau kuat, kenapa PBB yang terang-benderang di Jakarta tidak diusut? Nah, itulah kira-kira begitu. Jadi, kalau tentang apakah terbeli, saya belum menemukan fakta dan informasi bahwa mereka terbeli. Tetapi memang mudah disesatkan dan tersesat dengan mudah. Karena apa? Mereka didatangi oleh orang-orang yang memproklamirkan diri sebagai orang suci, orang mulia. Itu yang saya bilang, kerasukan setan. Karena hanya setan yang mau memuji diri, bos. Kalau kita ini orang-orang berdosa, mana berani kita memuji diri? Nah, dia aja nggak pernah ada yang memuji dirinya sebagai orang suci. Dia susah aja pernah memuji dirinya sebagai orang baik. Ya kan? Tapi ini kok ada manusia, ya hanya bermodal jenggot, datang memuji diri. Nah, inilah yang saya bilang, bahwa ini kalau bukan setan, tidak mungkin terjadi. Tapi ya itu jawabannya, bahwa PGI menurut saya pendeta-pendetanya belum terbeli, tidak terbeli karena saya juga belum menemukan fakta tentang itu. Tapi mereka dengan mudahnya disesatkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang suci. Nah, kalau mereka konsisten dengan visi misi berdirinya PGI, jangan mau terbelok-belok mengurusi kepentingan duniawi dan meninggalkan hal-hal yang harusnya mengurusi yang bersifat gerejawi. Kira-kira begitu, Pak Paul. Iya, luar biasa, speechless saya. Saya mau kejar, tapi mungkin lebih baik rakyat jelata yang mengejar aja nih pertanyaannya nih. Kalau nanti saya dominan semua, nggak asik juga. Cuma saya mau komentar. Kemarin saya datang ke PGI, ngaku-ngaku nabi, dibilang orang nggak jelas. Ini nggak benar ini PGI berarti ini. Kenapa sama nabi tak berjenggot nggak diakuin, tapi ada orang berjenggot ngaku orang suci diakui ya? Ini saya agak bingung juga nih. Oke, kita biarkan rakyat jelata melengking dulu, Bang. Oke, Victor Mandayo, silakan. Iya, terima kasih Pak Paul. Salam buat semuanya. Bang Ferdinand, salam. Halo, Mbak. Halo. Iya. Gini, yang ada beberapa yang saya mau komentar dulu ini ya sebelum saya masuk pertanyaan. Terkesan ini Pak Bang Ferdinand ini agak melempem terhadap Pak Jokowi. Saya ingat banget kalau saya juga penggiat Twitter dan kita sempat berseberangan di Twitter waktu Bang Ferdinand masih di Demokrat. Begitu menusuk Jokowi, mencibir Jokowi, hancur-hancuran dengan segala kebijakannya. Kok sekarang kelihatannya membela banget itu Bang, apa karena udah di PDIP gitu? Ya. Ya, saya jawab lah ya. Jadi begini, saya sudah berdiri di luar dalam artian sebagai pesan dan berdiri di dalam sebagai pendukung pemerintah. Saya bisa memilah bagaimana berdiri di oposisi itu juga kemunafikannya lebih luar biasa daripada kemunafikan penguasa. Akhirnya apa? Saya harus memilih salah satu. Di munafik mana yang lebih kecil saya harus berdiri. Jadi kalau saya pribadi ketika keluar pun dari Demokrat, saya menyatakan bahwa
saya tidak membela dan mendukung Jokowi secara personal, tetapi saya membela pemerintah karena apa? Salah satu misi pemerintah adalah waktu itu membubarkan HTI dan FPI yang kemudian terwujud. Nah inilah dasar saya kenapa kemudian mendukung pemerintah. Tapi pernyataan saya tetap tegas bahwa saya tidak mendukung Jokowi secara pribadi. Ya sampai sekarang pun saya melakukan hal itu karena apa? Kalau saya terus berdiri bersama oposisi yang ternyata kemunafikannya jauh lebih besar, saya akan lebih jauh lagi tersesat. Jadi itu alasannya saya bukannya mau melemah terhadap Pak Jokowi, saya pun menyampaikan beberapa kritik kepada beliau meskipun jalurnya tidak secara terbuka. Saya menyampaikan banyak pendapat ke beliau melalui jalur-jalur yang saya miliki karena saya tidak ingin berbenturan dengan oposisi dan berbenturan juga dengan pemerintah. Saya sudah mendeklarasikan diri sebagai pendukung pemerintah dengan alasan, dengan dasar terutama tadi bahwa pemerintah ini giat untuk menentang kelompok intoleran, dan ini adalah yang membuat saya salah satu semangat untuk mendukung pemerintah. Karena apa? Di Demokrat, saya ini adalah salah satu korban yang diserang habis-habisan, dituduh sebagai anti-Islam. Itu salah satu alasan saya keluar. Di sana itu, wah pimpinan itu anti-Islam, bla bla, karena saya keras terhadap HTI dan FPI. Saya tentu tidak nyaman dengan itu, maka saya memilih keluar daripada saya di dalam. Untuk apa? Saya tuh tidak pecinta kekuasaan. Kalau saya pecinta kekuasaan dari 2014, saya dengan Pak Jokowi itu, saya bisa minta apa saja ke beliau, tapi saya tidak lakukan. Ketika Jokowi dan pemerintahannya di 2015 menurut saya menyimpang, saya pun check out dari sana. Saya pergi, saya tinggalkan, saya memilih ke oposisi. Saya bersama-sama dengan oposisi, banyak sekali tokoh-tokoh oposisi kelas atas yang sudah saya temani duduk, temani makan, temani diskusi. Ternyata apa? Mereka juga jauh lebih munafik daripada penguasa yang ada. Nah ini membuat saya menganalisis semua sampai akhirnya pada Pilpres 2019 keputusan Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo, saya harus mengikuti itu karena saya juga tidak punya karakter pengkhianat. Saya tidak mau menjadi pengkhianat bagi kelompok saya. Karena ketika situasi semakin meruncing, saya juga memilih pergi dari tim pemenangan Prabowo Sandi pada saat itu. Sampai ujung-ujungnya semakin saya mempelajari di dalam bahwa di sana ternyata banyak sekali musuh negara, ya musuh negara harus digarisbawahi, bukan musuh Jokowi, musuh negara yang bernaung bersarang memanfaatkan posisi Prabowo sebagai capres, dan itu membuat saya semakin kuat untuk pergi meninggalkan tim pemenangan Prabowo dan sampai kepada ujungnya juga saya meninggalkan Partai Demokrat. Tetapi intinya adalah saya tidak pernah mau menjadi penjilat bagi kekuasaan. Saya tidak punya tipikal seperti itu, tetapi saya masih punya prinsip. Tetapi karena pemerintahan Jokowi saya lihat keras dan keberaniannya membubarkan HTI dan FPI ini tidak mudah loh. Bahkan sampai menangkap Rizik Syihab dan geng-gengnya sekarang ini bukan pekerjaan mudah. Disitulah saya menjadi semakin berniat mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi bukan mendukung Jokowinya secara personal. Saya tetap di garis. Begitu Pak. Iya, itu ini pertanyaannya bukan itu baru pembukaannya tadi kan Pak ya, Bang Ferdinand. Nah ini terkait Kan kita fokusnya ke PGI kerasukan setan ya. Iya, justru ini, itu kan pembukaan tadi, maksudnya saya dengan tadi ngomong masalah itu. Nah intinya kan masalah PGI sekarang. Seperti Bang Ferdinand bilang tadi, ada baru dekat ini pembantaian di Poso. Poso itu adalah kota saya. Saya lahir di kota Poso. Oh, siap. Poso, iya. Kemudian saya juga mengalami kerusuhan dari 2098 di sana. Saya menyingkir. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya. PGI plus Pak Jokowi, statement apa yang pernah dikeluarkan untuk menenangkan masyarakat di sana? Nggak ada. Kemudian oke lah, kalau memang perpanjangan tangan pemerintah kabupaten adalah bupati adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, pun tidak ada apa, tidak akan apa yang di sana. Hanya menyatakan bela sungkawa. Saya bilang Bang Ferdinand pun bisa menyatakan bela sungkawa untuk rakyat Poso, bisa tanpa harus jadi bupati. Nah, bupati itu adalah perwakilan dari pemerintah pusat. Bagaimana yang daerah akan bersimpati atau melakukan tindakan action apa kalau pusat pun tidak ada tindakan apa-apa? Saya ingat begitu ada kerusuhan di mana atau ada bencana alam di mana, Mensos langsung turun, ini langsung turun di bawah. Nah orang dibantai, oke lah, nggak usah dibantu masalah pembantaian, kejar siapa yang membantai. Malah saya dengar isu di sana bahwa kalau kami sudah menyelesaikan dari pihak tentara sudah menyelesaikan ini, kami nggak ada kerjaan lagi. Artinya bisnis kawanan pun dijadikan bisnis. Nah inilah saya bilang Pak Ferdinand, karena Bang Ferdinand itu dekat ya dengan Pak Jokowi, tolong bantu tanyakan, nggak susah kan? Atau ke PGI yang selama ini begitu dengan pongahnya menyatakan begini KPK begitu, hak mereka untuk berbicara. Mewakili saya orang Kristen, jangan wakili gereja. Silakan Nasi Komar mewakili pribadinya sendiri. Jangan wakili PGI, karena saya Kristen, saya bergereja, saya malu. Dan maaf, Goman bukan pendeta saya, itulah. Makasih banyak ini Bang Ferdinand, kita bisa komunikasi. Terima kasih. Tuhan berkati. Ini tambah menarik lagi. Soalnya tadi kalau kita bilang ya, ada 7
yang Kristen toh, yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan juga, Ya, dan salah satunya adalah keluarganya ketua PGI ini. kabarnya begitu. Nah, ini kan ada konflik kepentingan lagi kan Iya, antara kalau itu benar ya memang menjadi konflik kepentingan, betul. Kalau itu benar, tapi apakah itu benar atau tidak saya pun belum. dan kedua Ya, ada isu kalau Pak Ketua ini ada masalah sebelumnya dan sedang diusut oleh Pak Luhut. Tapi ini baru isu ya, ini baru isu. Nah, ini mungkin kita lontarkan sengaja mungkin ya ada apa ya kan? Mungkin itu ya. Tapi kita ini cukup menarik ya. Ini Iya. nanti saya kejar lagi. Tapi kita biar kayak jelata dulu ya Bang. ya. Oke, lanjut dulu nih ya. Ini Pak Tambunan, Pak Endro, lalu Pak Bet Tamanuku. Oh, Pak Matias Tambah tadi ada mau melanjutkan? Iya sedikit Pak. Tadi Ya, silakan. membuka partai baru atau ormas atau suku. Oh iya betul. Tidak, jadi gini Pak, saya tidak punya niat untuk membuka partai, wah itu kan pekerjaan berat ya. Tapi saya memang punya cita-cita yang belum kesampaian sampai sekarang, meskipun sudah pernah saya mulai, saya ingin menulis buku. Itu memang sudah pernah saya lakukan, tapi agak tersendat, belum terselesaikan sampai sekarang karena aktivitas tiba-tiba banyak sekali ini segala macam, dan buku itu sampai sekarang masih menggantung Pak Matias, kira-kira seperti itu. Kalau yang lain-lain tidak, saya untuk membuka partai politik tidaklah, tapi untuk membuka dan mendirikan ormas memang saya sudah melontarkan itu. Saya berniat sekali mendirikan ormas yang sifatnya kembali mengangkat budaya-budaya luhur kita, karena kita ini bisa tetap bertuhan dan tetap berbudaya. Tujuannya adalah melawan gerakan Arabisasi yang memang saat ini semakin luas sekali ya. Bahkan orang-orang bicara di Indonesia ini sudah seperti Arab saja. Saya sangat prihatin atas itu, maka saya ingin mengangkat kembali budaya-budaya kita. Bahkan namanya pun sudah sempat saya sampaikan, saya bikin namanya Bantara, Barisan Anak Nusantara. Apa sih peranan PGI di dalam politik? Apakah bisa mempengaruhi politik Indonesia? Bukan masalah bela minoritas, tetapi suaranya terhadap pilpres pemilu dan yang kedua, Menteri Agama ini apakah berperan di dalam membela minoritas? Apa sih dilakukan Menteri Agama ini sebagai Menteri semua agama? Ya silakan Bang. Ya, terima kasih. Saya kembali dari atas tadi. Ya. Saya mengenal baik ya Menteri Agama kita ini. Beliau ini orang baik yang punya cita-cita bagaimana sebetulnya toleransinya harus dijaga. Kita semua sama. Hanya memang kalau kita melihat salah satu contoh kasus bagaimana sekolah di Padang yang kemudian Menteri Agama membuat SKB bersama yang mencabut larangan kewajiban berjilbab di sekolah itu, kalah di pengadilan. Bahwa pengadilan kemudian mencabut SK itu dan mengembalikan aturan yang ada. Nah inilah problem yang kita hadapi saat ini. Kalau semangatnya Menteri Agama, saya tahu betul mengenal baik karakternya Gus Yakut ya, beliau itu orang baik, dan buktinya begitu dia menjadi Menteri Agama, SK yang di Padang itu dia cabut dengan mengeluarkan peraturan bersama, SK Menteri bersama, tetapi nasibnya kalah di pengadilan. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Kenapa kok dari ranah hukum kita kalah di sini? Padahal konstitusi kita, undang-undang yang mengatur ini semua menyatakan kita setara, sederajat, tidak boleh ada pemaksaan terhadap siapapun dalam hal beragama. Tetapi kenapa ini menjadi kalah di pengadilan? Nah ini pertanyaan kita. Semoga juga nanti harapan saya sih Kementerian Agama tetap tidak mau mengalah, tetapi menugaskan ya orang-orang yang ahli lah di dalam hal ini, ahli-ahli hukum, untuk memperjuangkan kembali bagaimana kesetaraan dan kebebasan memeluk agamanya masing-masing ini bisa. Karena apa? Pemaksaan ini kan adalah intimidasi dan penjajahan. Ini kita dijajah, kita dipaksa menjadi orang lain, kita dipaksa menjadi seperti agama lain, padahal kita tidak seharusnya seperti itu. Bahkan orang di internal satu agama pun masalah kontroversi hijab non hijab, jilbab non jilbab, istilah burka segala macam ini kan menjadi perdebatan juga di internal mereka. Saya tidak ingin masuk jauh mengomentari ke sana, tetapi intinya adalah perdebatan-perdebatan seperti ini harusnya tidak perlu ada kalau kita kembali kepada konsep bernegara kita seperti apa. Ya, konstitusi kita mengatur itu dengan sempurna. Bebas, Pancasila kita, pengamalan Pancasilanya, sila pertama dan butir-butir pengamalannya di situ jelas bunyinya apa. Kita jalankan saja itu, harusnya seperti itu. Dan Gus Yakut sebagai Menak, saya lihat sudah mencoba melakukan itu, tetapi ya itu tadi kalah di pengadilan. Nah, dari situ sih kita ada kebebasan, tetapi semua ada aturannya. Tidak ada kebebasan tanpa aturan. Nah, diaturlah kebebasan-kebebasan ini oleh undang-undang. Nah, ini yang tidak berjalan sekarang. Nah, PGI harusnya mengambil peran di sini, bagaimana dia menjadi terdepan, menegakkan aturan yang ada. Itu saja sudah sangat bagus, tetapi ini kan dia malah melakukan hal yang di luar tupoksi PGI, membela Nobel dan kawan-kawan,
yang menurut saya ya menyimpang jauh. Itu yang saya bilang tadi, kalau ada orang yang mengaku sebagai orang suci, orang mulia, orang benar, hanya setan yang mau melakukan itu. Jadi itulah kenapa, wah ini PGI kerasukan setan. Saya akhirnya membela yang salah. Nah, itu demikian Pak Bang, Paul. bentar bang, ini saya menarik lagi nih. Waktu Menteri Agama ini berkata, abang bilang Menteri Agama itu sahabat baiknya abang, teman baik, kenal juga ya. Ya kenal baik lah, meskipun bukan sahabat baik. Tapi Ya Menteri Agama ini bikin apa ya tentang KKI Yasmin ini, kenapa dia nggak bisa bikin apa-apa ya? Nah, jadi begini Pak Paul dan kawan-kawan semua. Soal KKI Yasmin ini seperti disampaikan tadi, kalau kita kembali menegakkan aturan tentang ini dan mengikuti putusan pengadilan, yang mungkin terjadi nanti adalah kondisional di lapangan, terjadi bentrokan dan benturan. Nah ini yang dihindari oleh pemerintah kita, karena kelompok yang ekstrem ini nekat melakukan apa saja, bahkan melakukan kekerasan. Saya pribadi pun mereka sudah menyatakan bahwa darahnya mungkin halal. Ya syukurlah kalau darah saya halal, berarti saya calon penghuni surga. Kalau haram kan gak masuk surga saya nanti. Tapi ya itu yang terjadi. Ya kalau ini Mungkin abang kurang makan babi kali bang, makanya halal. padahal saya mengkonsumsi jipang. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi yang dihindari adalah potensi bentrokan dan konflik di lapangan justru akan semakin membesar. Jadi memang tidak mudah lagi menegakkan aturan yang ada di Republik ini. Ya, meskipun aturan sudah mengaturnya secara baik, tetapi karena ekosistem dari kelompok radikal ini semakin membesar, kita kemudian menjadi sulit. Kita menjadi sulit. Ini yang menyebabkan bahwa terjadi pertumbuhan yang cukup drastis dari kelompok ekstrim radikal ini. Memang kita tidak bisa menafikan ini dan tidak bisa menolak bahwa itu memang fakta yang terjadi. Hampir di setiap sisi lini, bagaimana kita melihat Indonesia seperti disampaikan tadi, 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, hilang nilai-nilai kebangkitannya hanya gara-gara bendera Palestina yang lebih banyak dikibarkan di Republik ini. Nah ini ada apa? Kok kita ini punggung kita kebakaran, punggung orang lain kebakaran, tetapi api di punggung orang lain yang mau duluan dipadamkan. Kita biarkan kita terbakar punggung kita dan mati sendiri. Nah, ini yang terjadi. Jadi orang-orang lebih memilih nilai-nilai seperti itu, tidak mencintai lagi negerinya, tidak mencintai bangsanya, karena apa? Doktrin-doktrin yang diterima lebih kepada beragama yang ekstrim. Tidak lagi melihat bahwa beragama ini tetap bisa, bertuhan tetap bisa, dan menjadi nasionalis juga tetap bisa sekaligus. Nah, pemahaman seperti ini yang harusnya dikembangkan bagaimana supaya tidak bertambah populasi dari kalangan-kalangan ekstrem ini. Begitu Pak Paul. Lanjut lagi bang, jadi Berarti hukum di Indonesia ini nggak berpengaruh dong bang, nggak menjadi pengawal kita lagi dong, tapi mayoritas radikal ini yang jadi pengawal. Ini memang dilema yang terjadi di Republik kita. Ini dilema yang terjadi di Republik kita ketika kita menganut demokrasi yang semakin liberal. Ya, demokrasi di Republik ini semakin liberal. Artinya apa? Hal-hal penegakan hukum semakin sulit kita lakukan. Karena apa? Orang akan selalu berbicara tentang demokrasi dan kebebasan berpendapat. Nah inilah yang tidak dipahami, karena semakin banyak yang mengajarkan kebebasan ini adalah mutlak, padahal negara kita, negara hukum, mengatur kebebasan itu dengan syarat. Lu boleh begini, tetapi tidak boleh begini. Kira-kira kan bahasa terangnya begitu. Ada kebebasan, tetapi kebebasan ini semua diatur. Kamu boleh bebas mau pacaran dengan 5 orang, tapi semua ada aturannya, kira-kira begitu. Nah, aturan-aturan ini yang tidak lagi diindahkan, tetapi lebih memilih kepada kata bebasnya. Saya bebas mau melakukan apapun. Nah, inilah kita butuh banyak guru, butuh banyak tokoh yang harus selalu bicara bagaimana supaya, seperti yang disampaikan tadi, Bung Karno berkata, biarlah Indonesia itu tetap bertuhan, tetap beragama, dan tetap berbudaya. Karena budaya mengajarkan budi pekerti, agama mengajarkan bagaimana nilai-nilai kita supaya kita yang menuju surga. Entah di mana surganya saya pun tidak tahu. Dan tetap nasionalisme kita harus kita jaga. Ini ada bangsa yang harus kita jaga, ada agama kita harus jaga, ada keyakinan kita kepada Tuhan yang harus juga kita pelihara, dan ada budaya yang mengajarkan kita budi pekerti yang harus kita jaga bersama-sama. Nah inilah yang tidak terjadi lagi sekarang. Yang lain-lain ini dihilangkan, hanya bicara tentang agama, tetapi lupa bagaimana harusnya bertuhan. Orang sekarang hanya sibuk beragama, tetapi lupa bertuhan. Ini yang terjadi. Nah makanya saya bilang bahwa bangsa ini butuh banyak guru, butuh banyak tokoh yang bisa mengajarkan ini dan menyampaikan ini kepada masyarakat luas, supaya ya kembali bahwa ya saya bisa tetap beragama, bisa tetap bertuhan, dan juga tetap bisa berbudaya. Inilah yang harus kita kembangkan. Makanya tadi saya sampaikan, saya semangat sekali sebetulnya untuk mendirikan Bantara ini. Misinya adalah itu. Karena kalau ini tidak ada, saya khawatir dengan nasib Indonesia ini bagaimana berapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya saya memang sangat meragukan Indonesia ini akan masih eksis seperti sekarang. Kalau ini terbiarkan, nah ini kita akan menghadapi masalah yang besar ke depan. Begitu Pak Paul. Nah itu bang, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau Menteri Agama ini tidak mampu menegakkan hukum untuk KKI Yasmin yang sudah jelas konstitusional karena takut dengan Islam radikal, sedangkan beliau sendiri katanya punya banser. Lalu siapa yang sebenarnya nutup
GKI Yasmin ini. Siapa yang nutup HKBP Philadelphia dan gereja-gereja lain ini? Sementara kalau Natalan bansernya jaga, anak buahnya Gus Yakut, tetapi waktu nutup gereja bansernya nggak kelihatan satu ekor pun nggak ada tuh bang. Sebetulnya tidak begitu juga Pak Paul. Banser ini kan memang adalah organisasi milik NU ya. Tapi mereka juga kan punya batasan-batasan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kondisi di lapangan itu harus dianalisis resikonya. Karena kalau sampai motor dengan motor, benturan terjadi, resiko yang lebih besar akan terjadi bahwa kita ini akan terjadi perang saudara. Kan kira-kira seperti itu. Maka ada resiko yang dihindari, dan untuk menghindari resiko ini harus ada pilihan. Saya menginjak rem atau menginjak gas. Nah akhirnya apa? Untuk menghindari resiko benturan dan bentrok di lapangan yang kemungkinan akan melebar kemana-mana dan ujung-ujungnya menjadi perang saudara, maka dipilih menginjak rem. Ya, rem diinjak di tempat tertentu, tetapi di tempat lain tetap ya dilakukan mempertahankan dan menjaga supaya hal-hal yang sudah terjadi seperti di Yasmin dan di Philadelphia itu tidak terjadi lagi di tempat lain. Tetapi sekarang kan kalau kita lihat masih banyak juga upaya-upaya yang terus mengarah ke sana. Ya, kalau kita melihat sekarang bagaimana ancaman-ancaman itu banyak, ada penutupan gereja di mana-mana segala macam, ini terus terjadi. Nah, yang kita butuhkan sekarang bukan lagi penegakan dengan kekerasan atau mengerahkan aparat secara besar-besaran, tetap akan terjadi konflik. Nah, itu yang saya minta solusinya adalah kita butuh banyak guru, banyak tokoh untuk menjelaskan ini kepada publik. Nah, bagaimana juga salah satunya adalah mengeliminir atau bahkan menghilangkan orang-orang yang suka berdakwah, yang suka berceramah, memprovokasi, memecah belah. Kita lihat bagaimana wacana yang selalu dibangun oleh pemerintah tentang sertifikasi ulama. Ini pun kan tidak bisa berjalan karena banyak penolakan. Kita lihat bagaimana PKS berupaya mengusulkan undang-undang perlindungan terhadap ulama, seolah-olah di negeri ini ulama terancam. Padahal ulama tidak pernah terancam sebetulnya di Republik ini. Nah, mereka mendorong itu ada apa misinya? Ini kan kita tidak bisa melihat apa yang hitam putih di depannya, karena politik ini apa yang terjadi belum tentu, apa yang terlihat belum tentu yang terjadi sesungguhnya. Nah, tidak banyak yang tahu tentang apa yang ada di balik itu semua. Nah, memang kita ya bagaimanapun kita harus sadar diri juga. Ya, kelompok kita adalah kelompok kecil, minoritas, meskipun kita menjadi kelompok kedua terbesar di Republik ini. Tetapi ya itu tadi, ada hal-hal kondisi yang harus kita jaga. Jangan sampai benturan semakin besar terjadi, perang saudara terjadi, ya kita juga nanti yang akan kalah. Kita bukan takut. Kalau soal takut mati, semua manusia pasti takut mati. Kalau ada yang bicara tidak takut mati, saya tidak percaya. Nah, inilah hal-hal yang dijaga oleh pemerintah juga, sehingga sering menempuh jalan pintu samping daripada menempuh jalur yang sesuai aturan tadi. Jadi ada solusi-solusi di luar yang normatif yang diambil untuk menjaga keseimbangan. Nah, itu yang terjadi menurut penglihatan saya. Tapi apakah itu sesungguhnya, saya pun tidak tahu. Tapi pengamatan saya melihat ada jalan alternatif yang harus dipilih untuk menghindari resiko yang lebih besar terjadi. Kira-kira seperti itu, Pak Paul. Artinya kalau kita diam-diam saja, minoritas, pasti Indonesia aman ya bang ya? Oh, jangan diam, kita tidak boleh diam. Itulah yang Waktu saya teriak malah diukur-ukur Interpol ya bang? Nah, itu kan kontroversi karena Pak Paul teriaknya terlalu apa ya, di situ kan kita juga mengamati itu ya. Saya sependapat bahwa kita harus membela eksistensi dan konsistensi kita sebagai orang beragama. Tapi kita juga tidak boleh menyerang agama-agama lain. Nah, ini yang harus kita jaga supaya orang lain juga tidak menyerang agama kita. Jadi kesetaraannya yang harus kita jaga, bagaimana kita menjadi setara dengan mereka. Ini yang harus dikembangkan. Menurut saya, ya ini yang paling sangat penting kita lakukan, bagaimana tadi bangsa ini punya orang semakin banyak yang bersuara. Nah, PGI yang seharusnya mengambil peran ini. Nah, ini yang tidak diambil oleh PGI peran ini. Nah, karena PGI nggak bersuara, saya bersuara bang. Gitu ceritanya. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut dulu nih. Sebentar, ini dia lanjut dulu supaya progres. Kalau boleh aku tambahin sebentar. Ya Pak Victor sekali, Pak Victor silakan. Pak Ya, Victor. ya, makasih banyak. Ini Pak Ferdinand, gini ya. Ya. Suaranya kecil banget Pak Victor. 1, 2, 3. Ya, nah gitu. Ketutup lubangnya jangan ditutup. Oh iya, oke. Gini, karena selama ini kan itu hanya teori. Artinya gini, Yasmin menang, GKI Yasmin menang pada pengadilan sampai pada tahap yang paling akhir, paling tinggi. Dan Ya, tidak dieksekusi. Artinya kan masih sekedar teori akan terjadi kerusuhan. Coba, belum pernah ada eksekusi yang seperti itu dilakukan di Indonesia. Kan teori akan kerusuhan itu teori. Coba kapan prakteknya, coba sekali-sekali buktikan gitu. Ya, jadi begini, ini kan sebetulnya kalau disebut teori boleh juga, tetapi lebih tepatnya adalah analisis resiko. Analisis resiko ini dilakukan oleh banyak lembaga-lembaga, tentu melibatkan intelijen, melibatkan
kepolisian, melibatkan lembaga-lembaga yang lain yang punya organ-organ di dalamnya yang mampu mengumpulkan informasi dari lapangan. Kalau ini dilakukan, apa yang akan terjadi? Kalau itu dilakukan, apa yang terjadi? Jadi Artinya begini Pak. resiko atas analisis inilah yang diambil menjadi kesimpulan. Jangan Oke. sampai kalau Shalom teman-teman semuanya, izinkan saya intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada kehadiran Gusti Kanjeng Yesus yang ada di surga. Amin amin amin. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada para penonton setia di channel ini yang terus mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, like, and share. Dan jangan lupa bagi yang belum mensubscribe ataupun men-like ataupun men-share, dibantu ya agar saya terus semangat membuat konten-konten tentang apologet. Sebelum menyaksikan, harap ditonton sampai selesai ya, agar tidak ada kesalahpahaman. Terima kasih. Selamat menyaksikan.